Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Riki Rosadi dapat kembali menyapa Anda dalam dialog khusus kali ini bersama UPT Samsat Cikokol Kota Tangerang. Nah, dalam dialog khusus kali ini kita akan mencoba membedah ataupun melihat bagaimana kemudian transformasi layanan Samsat dalam mendorong kebijakan pemutihan pajak kendaraan di Banten. Sebelumnya pemirsa, kita sudah mendengar bahwa Gubernur telah memperpanjang relaksasi pajak kendaraan bermotor dengan keputusan Gubernur nomor 286 tahun 2025 yang mana ini akan diperpanjang sampai dengan 31 Oktober mendatang. Bagaimana kemudian kesiapan dari Samsat-Samsat di Provinsi Banten? Di samping saya sudah hadir ini narasumber yang kalau misalkan kita berbicara soal transformasi pelayanan terkait dengan pajak kendaraan, ini adalah narasumber yang tepat mungkin ya. Ini sudah hadir Pak Awal Pasenggong, ini PLT Kepala UPT Samsat Cikokol Kota Tangerang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Baik, luar biasa. Semangat terus Pak ya. Semangat terus untuk mencari cuan. Mencari cuan untuk mensejahterakan rakyat. Oke, baik. Pak, kita kalau misalkan kemarin kita kan mendengar terkait perpanjangan relaksasi pajak kendaraan bermotor. Sebelumnya ini kan di keputusan Gubernur nomor 170 itu dari tanggal 10 April kita mulai dengan antusiasme yang luar biasa. Kemudian melihat antusiasme dan juga perkembangan ekonomi yang tidak menentu ini membuat Gubernur akhirnya memutuskan untuk memperpanjang. Nah, kalau tanggapan dari Bapak sendiri, ini kan salah satu ujung tombak dalam pelayanan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor. Ini seperti apa begitu Pak? Oh, terima kasih Mas. Terkait dengan tanggapan terkait dengan kebijakan Bapak Gubernur ini, kami memang di Samsat banyak mendapatkan masukan. Sebenarnya kebijakan Pak Gubernur untuk memperpanjang ini adalah masukan dari teman-teman kabupaten kota, terutama di Kota Tangerang ya. Kami mendapatkan masukan dari masyarakat terkait dengan keinginan untuk diperpanjangnya kebijakan Kepgub 170 sebelumnya. Masyarakat wajib pajak ini menyampaikan bahwa ada yang belum sempat untuk melakukan pembayaran atau memang finansialnya belum ada mungkin ya pada saat itu. Dasarnya itu salah satunya kami sampaikan juga ke pimpinan untuk kalau bisa kebijakan untuk pemutihan ini kita perpanjang. Alhamdulillah direspon juga sama Pak Gubernur terkait dengan hal ini. Jadi adanya kebijakan ini kami juga menyiapkan fasilitas-fasilitas yang ada, terutama terkait dengan pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kami siapkan beberapa gerai bekerjasama dengan teman-teman Kota Tangerang, khususnya di Cikokol ini, karena Cikokol ini masuk wilayah Kota Tangerang gitu. Di mana Cikokol ini melayani 8 kecamatan, 60 kelurahan yang tersebar di Kota Tangerang. Teman-teman Kota Tangerang menyiapkan fasilitas, salah satunya kantor kecamatan untuk dijadikan gerai pelayanan penerimaan pembayaran PKB, khusus PKB saja gitu kan. Selanjutnya teman-teman kota juga membantu melakukan sosialisasi terkait dengan pemungutan pajak. Salah satunya di dalamnya itu adalah adanya bebas pokok dan denda tahun 2024 ke bawah. Alhamdulillah antusias teman-teman kota juga untuk melakukan sosialisasi. Yang ketiga juga teman-teman kota membantu juga melakukan penagihan dan pendataan ke masyarakat yang menunggak pajak. Gitu. Jadi alhamdulillah terkait dengan sinergi-sinergi yang ada di kami ini ada keberlanjutan terkait dengan turunan dari PP 35 dan ditindaklanjuti oleh Perda nomor 1 tahun 2024 juga terkait dengan petunjuk teknis Perda nomor 1 tahun 2024 terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah gitu. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat relaksasi pajak kendaraan bermotor ini kan mulainya dari 10 April kemarin nih Pak. Ini bagaimana kemudian situasi ataupun lonjakan yang terjadi di Kota Tangerang khususnya di Cikokol ini begitu kan dengan kebijakan yang mana ini menjadi suatu program hadiah lah
dari Gubernur Banten di awal kepemimpinan beliau kepada masyarakat Banten? Alhamdulillah khususnya di Samsat Cikokol ini, di PT PPD Cikokol ini, terkait dengan adanya kebijakan itu, alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan terkait dengan masyarakat memanfaatkan kebijakan ini. Jadi lonjakan-lonjakan ini kami yang tadi saya sampaikan bahwa kami antisipasi dengan membuka pelayanan-pelayanan. Kalau kita lihat dari sisi penerimaan, ada sekitar kurang lebih 60.000 sampai 70.000 kendaraan yang aktif kembali melakukan pembayaran pajak. Kalau kita presentasikan dalam rupiah itu sekitar 70 sampai 80 miliaran rupiahnya yang melakukan pembayaran ulang kendaraan. Yang tadinya masyarakat itu kan ada yang nunggak sampai dengan 10 tahun, ada yang dari tahun 2010 itu berarti 15 tahun ya, 14 tahun ya, 14 sampai 15 tahun ya, baru membayar lagi. Jadi alhamdulillah masyarakat memanfaatkan kebijakan ini. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat juga banyak yang menginginkan diperpanjang, sehingga kan diperpanjang juga kan ini ya, seperti itu. Mungkin itu yang bagian dari apa yang tadi Mas sampaikan. Oke, ini kan akhirnya kemudian dari pemerintah provinsi juga dari gubernur sudah memperpanjang sampai tanggal 31 Oktober. Ini kan banyak hal tentunya yang menjadi pertimbangan Gubernur Banten untuk memperpanjang ini. Selain tadi itu banyak permintaan. Nah, kalau misalkan dari angka sendiri mungkin bisa disebutkan Pak? Lonjakan-lonjakannya. Kalau kita lihat dari sisi lonjakan penerimaan, kalau kami hitung dari nilai rata-rata yang biasa kami terima ya, kalau kan kita lihat itu dari kendaraan yang aktif, dari jumlah yang anggaran yang kita dapat, atau materi yang kita dapat. Kalau ke sisi keaktifan kan yang sebelumnya nunggak-nunggak itu sekitar kurang lebih 60 sampai 70 ribu kendaraan kan gitu ya. Yang tadinya nggak bayar pajak, nggak bayar pajak. Tapi adanya kebijakan ini, alhamdulillah mereka memanfaatkan situasi ini kan gitu ya. Yang selanjutnya juga sama dengan terkait dengan materinya atau uangnya. Kalau kami presentasikan itu ada kenaikan sekitar 40 sampai 50%. Sampai 50%. Kenaikan. Luar biasa. Iya. Jadi kalau kita lihat presentasi kenaikan itu kan misalnya tadinya seharusnya biasanya ya, bukan seharusnya, biasanya kami dapat itu mungkin sehari 1 miliar kan gitu. Pas adanya kebijakan Pak Gubernur ini, tiba-tiba kami terima 1,5, 1,6, 1,7, kadang sampai 2 miliar. Sampai 100% per hari. Bisa sampai 100%, tapi kan kita ambil dari rata-rata mulai dari tanggal 10 April ya. April sampai dengan 31 Juni itu ya kurang lebih 50% sampai dengan 60% ada kenaikan penerimaan. Karena kita ambil rata-rata kan fluktuatif ya. Sehari itu biasa kita dapat 1,5, kadang juga 1,7, kadang 2 M, ya kadang turun lagi. Jadi ya 1,1 kan gitu. Jadi kami ambil rata-rata itu sekitar 50 sampai 60% lah ada kenaikan penerimaan. Berarti lonjakannya sangat-sangat signifikan. Sangat signifikan. Tapi saya penasaran juga ini ketika gubernur mengeluarkan keputusan gubernur 286, dalam artian ini diperpanjang begitu sampai 31 Oktober. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian UPT Samsat Cikokol Kota Tangerang ini mempersiapkan hal tersebut nih Pak. Ini mungkin jadi pertanyaan juga untuk pemirsa. Iya. Baik Mas, terkait dengan adanya kebijakan perpanjangan ini, alhamdulillah kami Samsat Cikokol sudah mengantisipasi terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, kami tadi saya sampaikan yang dari awal itu bahwa kami menyiapkan beberapa fasilitas grey yang tersebar di 7 kecamatan dan menyiapkan 3 sambling yang ada di kami. Sambling itu mobile, di mana ada tempat keramaian, itu kita support ke sana untuk melakukan menyiapkan fasilitas itu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran.
Selanjutnya juga kami juga memiliki inovasi-inovasi terkait dengan misalnya, karena kan kalau di Kota Tangerang ini rata-rata kan pekerja ya, rata-rata pekerja. Mereka siapnya tuh biasanya tuh standby di rumah itu Sabtu Minggu misalnya kan, Misalnya weekend kan gitu ya. Kami juga siapkan fasilitas itu. Contoh misalnya Samling kami itu keliling di mana ada beberapa tunggakan misalnya yang besar-besar ya, dan yang sudah kami lakukan pendataan, ada yang siap bayar, kami siapkan tuh fasilitas Samling untuk jalan ke tempat-tempat yang tadi itu masyarakat yang siap bayar itu untuk melakukan pembayaran. Contoh misalnya di Kecamatan Cibodas misalnya, di Kelurahan Set misalnya kan gitu, ada masyarakat yang siap bayar. Kami datang ke situ menjemput bola. Jemput bola ke masyarakat untuk melakukan pembayaran dengan beberapa kemudahan kan gitu ya. Contoh misalnya kalau yang tadinya harus datang ke sini, harus mengeluarkan biaya, antri panjang, mengeluarkan biaya kan gitu. Kami datang ke sana. Terus juga kan memang masyarakat ini kan cenderung yang di perkotaan itu pekerja kan, pekerja. Ya sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri gitu Mas. Baik, berarti untuk khusus di Cikokol sendiri di Kota Tangerang, khususnya di Cikokol ini punya inovasi yang mungkin jarang kita temuin. Ini langsung jemput bola yang memang melihat kondisi dari masyarakat di Cikokol sendiri yang kebanyakan pekerja, punya waktu yang terbatas. Ini akhirnya inovasi dari UPT Samsat langsung jemput bola begitu. Iya. Jadi memang kan ketika kami lihat kondisi yang ini geografis di Kota Tangerang berbeda dengan wilayah-wilayah lain mungkin di Banten ya. Karena memang yang tadi saya sampaikan rata-rata sini pekerja, terus kedua juga ini kan daerah urban ya, daerah urban. Jadi kondisi-kondisi yang di sini kita tidak bisa samaratakan dengan wilayah yang lain. Jadi harus kita punya metode bagaimana bisa melakukan pemungutan pajak dengan memberikan kemudahan ke masyarakat. Terutama juga kami juga memberikan informasi ke masyarakat bahwa kita sudah menyiapkan pembayaran secara online. Misalnya kami ada Signal. Signal itu ada punya teman-teman kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, itu bisa dimanfaatkan. Kedua, kami juga ada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten terkait dengan aplikasi Sambat. Sambat ini bisa dilakukan juga pembayaran tuh masyarakat, itu lebih mempermudah masyarakat. Tetapi setelah mereka melakukan pembayaran, kalau signal itu bisa langsung dikirim melalui pos. Oh, langsung dikirim STNK. STNK-nya itu langsung dikirim ke pemilik langsung kan. Tapi kalau Sambat itu harus datang lagi ke sini untuk melakukan registrasi dulu. Karena memang kalau kita bicara sesuai dengan konsep Perpres 5 tahun 2015 dan diperbarui oleh Perpres 4 tahun 2025 terkait dengan kesamsatan. Terkait dengan identifikasi registrasi itu adalah kewenangan teman-teman kepolisian. Dan itu harus melalui proses itu. Karena memang di Sambat ini kan kebetulan inovasi lokal yang belum terintegrasi dengan teman-teman kepolisian. Jadi ketika masyarakat melakukan pembayaran ya mau tak mau kan harus melakukan identifikasi registrasi dulu teman-teman kepolisian. Datang lagi tuh melihatkan. Tetapi berbeda dengan hal yang lain. Kalau tadinya dibayar yang misalnya mereka datang sendiri ke sini melakukan pembayaran itu benar-benar antri, kalau ini kan nggak terlalu antri. Setidaknya mengurangi. Mengurangi gitu kan. Kedua juga ketika misalnya terkait dengan proses kemudahan-kemudahan, kami juga menyiapkan Samling di sini di depan Samsat, sehingga mempermudah juga masyarakat tuh ketika misalnya contoh gini, kalau ketika misalnya masuk di Samsat Induk ini kan gabung, di sini kan ada proses tahunan, ada proses 5 tahunan di Samsat Induk ini. Maksudnya 5 tahunan itu ganti kaleng, misalnya kan gitu ganti kaleng. Kalau tahunan itu kan cuma bayar pajaknya saja. Per tahun kan gitu kan. Awal tahun kan gitu. Ya misalnya nunggak setahun, nunggak 2 tahun, nunggak 3 tahun, nunggak 4 tahun. Cukup di Samling bisa dan di Grey bisa. Tetapi yang 5 tahunan yang harus
ganti kaleng dan harus cek fisik, karena kan kalau misalnya mereka ganti kaleng ya kan harus cek fisik dulu kan. Betul. Kan gitu. Jadi mereka harus datang ke Samsat Induk untuk melakukan cek fisik. Setelah melakukan cek fisik, registrasinya, identifikasi ke teman-teman kepolisian, baru mereka melakukan pembayaran pajak kan gitu. Jadi beberapa konsep yang tadi saya sampaikan untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dan mengikuti instruksi Bapak Gubernur juga. Karena Pak Gubernur menyampaikan teman-teman di Samsat harus melakukan inovasi-inovasi bagaimana bisa memberi kemudahan ke masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Jadi seperti itu, Mas. Oke, ini saya penasaran juga, kalau misalkan kan kita bayar pajak tahunan kan bisa di Samling. Nah, ini kalau khusus di UPT Cikokol sendiri, ini ada berapa titik Pak, untuk yang titik untuk pembayaran tahunan itu ada 10. Ada 10. Ada 10, yang pertama ada Grey yang tersebar di 7 kecamatan, ada mobil Samling yang mobile. Oh berarti ada tiga ada mobil tiga, Samling. ada 3 mobil Samling. Nah, mobile misalnya di mana ada keramaian, nah di situ kami Ada mobil Samling. mobil Samling. Kami juga ada ini Pak, Mas, kegiatan Samlong. Samlong apa lagi? nih, Pak? Samlong, Samsat Kalong maksudnya. Samsat Kalong. Ini saya baru dengar ini. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, ini cukup menarik. Ini adalah salah satu inovasi mungkin yang ada Samsat Kalong di daerah wilayah Polda Metro yang masuk wilayah Banten, Provinsi Banten itu cuma ada di Cikokol. Kebetulan kami setiap malam minggu itu kami buka tuh yang di Pasar Anyar. Kebetulan di situ kan Pasar Anyar itu kan pusat keramaian malam ya kalau malam minggu ya. Di mana yang tadi saya sampaikan bahwa di Kota Tangerang ini kan cenderung masyarakatnya itu kan pekerja, kan gitu ya. Mungkin kalau Sabtu Minggu weekend itu kan mereka jalan-jalan misalnya di situ kan kami siapkan fasilitas itu untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran. Jadi sambil jalan-jalan malam mingguan bisa sambil bayar pajak. Bisa sambil bayar pajak di situ. Ini luar biasa gitu ya. Ini cuman ada di Cikokol berarti, Pak? Di Cikokol. Samlong namanya. Samlong. Samsat Kalong. Kami kami kita ngedengarnya itu santri Kalong, ini Samsat Kalong. Samsat Kalong. Jadi di wilayah Polda Metro yang masuk wilayah Banten ya, kan wilayah Polda Metro yang masuk wilayah Banten itu kan ada 5 Tangerang Raya. Yeah. Yang pertama Cikokol, Kelapa II, Serpong, Ciputa dan Ciledug. Di 5 daerah itu. 5 wilayah itu. Yang ada Samsat Kalongnya itu ya cuma Cikokol. Gitu. Dan saya himbau kepada masyarakat Kota Tangerang terutama ya untuk bisa memanfaatkan Samsat Kalong itu. Karena kami buka dari jam 6 sampai jam 10 malam. Dari gitu. jam 6 sore? Sampai jam 10 malam. Itu kan di gitu. Pasar Anyar? Di Pasar Anyar, di Tugu Pasar Anyar tuh ada. Untuk warga Kota Tangerang bisa datang ya? Bisa datang ke situ. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa inovasi, bisa menular juga ke UPT-UPT yang lain mungkin. Ya, amin. Jadi bisa diadopsi juga, karena apalagi mungkin didukung kalau di Kota Tangerang dengan masyarakatnya rata-rata pekerja, akhir pekan kalau misalkan bayar samsat agak ini juga kan, kita harusnya bersama keluarga gitu kan, jalan-jalan. Ini bisa jalan-jalan sama keluarga sambil bayar pajak. Bayar pajak, benar. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini saya, kalau misalkan ini kan kita sudah masuk, katakanlah ini periode kedua di Kepgub, keputusan gubernur di 286. Nah sebelumnya kan 170. Di 170 itu tentunya ada banyak evaluasi lah dari UPT Cikokol sendiri menghadapi bagaimana masyarakat diberikan relaksasi, ada yang sampai 15 tahun gitu. Nah kalau evaluasi dari UPT Cikokol sendiri seperti apa Pak? Baik Mas, kalau evaluasi yang kami lakukan yang pertama terkait dengan fasilitas pelayanan itu kami tingkatkan. Contoh misalnya terkait dengan yang utama itu kan adanya kebijakan ini banyak yang cek fisik tuh ya, fasilitas tempat. Karena kan mengurai antrian itu kan kami pisahkan tuh Mas. Contoh misalnya yang khusus untuk cek fisik 5 tahunan kami taruh di sini yang tadi saya sampaikan. Kedua, untuk tempat cek fisiknya kami siapkan fasilitas di depan yang terpisah dengan Samsat Induk ini. Di depan ini kan ada ada
bekas kantor Samsat lama. Di situ kami memanfaatkan untuk tempat cek fisik untuk mengurai kepadatan. Kan misalnya di wilayah lain itu kan tempat cek fisik dengan tempat pelayanan langsung itu kan satu kesatuan. Satu tempat. Kalau kami pisahkan sehingga ini terurai. Sama juga tadi yang pembayaran tahunan kami urai juga, kami membuka samling di luar wilayah kantor ini. Agak berjauhan. Sehingga juga mengurai kepadatan. Karena yang biasanya saya lihat itu kan awal-awal itu, waktu masih 170 itu, pelayanan itu kita satukan. Sehingga mau tak mau akan membludak. Yang tadinya seharusnya dilayani cuma 1 jam, dilayani cuma 3 menit untuk perpanjangan saja, ini bisa 1 jam karena mereka antri. Kan gitu ya. Sehingga kami lihat, wah ini kita harus pisahkan nih, mana yang 5 tahunan, mana yang tahunan, mana yang khusus untuk cek fisik, kan gitu ya. Jadi kami pisahkan tuh tempat-tempatnya, sehingga bisa dilihat sekarang ini kan ya cenderung inilah relatif terurai semua, masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Jadi nggak ada penumpukan, alhamdulillah. Saya sempat dengar sebenarnya Pak, kalau di masyarakat itu ingin dengan adanya keputusan gubernur relaksasi pajak ini mereka rela datang subuh. Nah kalau di Cikokol sendiri ada nggak hal-hal seperti itu? Jadi sudah rela sampai menginap dan lain sebagainya gitu. Jadi subuh-subuh sudah standby di Samsatnya. Di Cikokol seperti apa Pak? Memang sih awal-awal sempat seperti itu, tapi nggak sampai nginap kan gitu ya. Mungkin sebelum sesudah sholat subuh datang ke sini kan gitu ya. Tapi itu awal-awal. Pertama pemberlakuan Kepgub 170 yang pertama itu. Memang seperti itu. Setelah berjalannya waktu kami ada evaluasi dengan menyiapkan fasilitas-fasilitas sehingga masyarakat melihat sudah tidak terlalu antri nih karena dipisahkan pelayanannya. Itu kan bagian dari yang tadi Mas sampaikan bahwa bagian dari inovasi kami mengevaluasi pelayanan. Memang awal-awalnya ada yang seperti itu. Misalnya setelah subuh ada yang sholat subuh di sini juga sih sebenarnya. Ya ada pagi-pagi. Tapi itu awal-awal aja. 1 bulan pertama lah. 1 bulan pertama memang seperti itu karena membludak ya. 1 bulan kedua, bulan Mei itu udah mulai itu kami urai dan kami juga sosialisasikan ke masyarakat bahwa nggak perlu juga subuh-subuh banget datangnya gitu kan. Ya nggak apa-apa, ya kasihan juga kan gitu ya. Mungkin bisa lah jam 6 datang di sini. Karena di sini karena kami siapkan pelayanan dengan teman-teman kepolisian karena bagian registrasi itu kan cek fisik apa segala macam itu kan teman-teman kepolisian. Teman-teman kepolisian juga tuh sangat membantu menyiapkan SDM-nya. Yang tadinya misalnya cek fisik cuma 2 orang, itu ditambah personil jadi 8 orang. Jadi cepat mengalir gitu. Iya gitu. Saya penasaran juga untuk optimalisasi tadi kan sudah di mention juga oleh Bapak terkait dengan Sambat, pelayanan online. Nah, optimalisasi pelayanan online di UPT Samsat Cikokol itu seperti apa? Apa sudah optimal atau bagaimana untuk pembayaran dan lain-lain? Alhamdulillah kalau terkait dengan keoptimalannya optimal lah. Optimal. Karena memang kalau saya lihat setiap hari itu kita hampir sekitar 200 sampai 300 wajib pajak yang melakukan daftar pembayaran melalui Samsat online. Contoh Signal, Sambat. Karena saya lihat laporan per minggu itu di atas 1000 per minggu, di atas 1000 ya, sekitar di 1500, kadang 2000 per minggu. Jadi kalau kita lihat dari keoptimalan ya alhamdulillah optimal. Karena memang kalau terkait dengan Signal itu kan sangat memudahkan banget ya. Karena kenapa? Ketika masyarakat sudah melakukan pembayaran, notis pajaknya itu diantar langsung oleh jasa pengiriman. Karena kebetulan di situ kan ada menu, apakah diambil langsung ke Samsatnya atau diantar oleh jasa pengiriman, kan gitu ya. Memang tapi kalau melalui jasa pengiriman memang ada biaya tambahan. Kalau nggak salah 20.000 biaya tambahannya. Ada 20.000. Tapi kalau misalnya masyarakatnya pekerja kan mending memilih itu kan, jadi mengurai
padatan juga di sini sebenarnya. Sebenarnya membeli waktu lah ya. Iya gitu. Jadi ya alhamdulillah kita banyak inovasi-inovasi juga untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Oke. Upaya inovasi sudah dilakukan, terus peningkatan pelayanan juga sudah dilakukan. Yang ini jadi pertanyaan saya, mungkin jadi pertanyaan pemirsa Banten TV di rumah juga ini, bagaimana kemudian sosialisasi yang dilakukan? Karena tiap daerah, tiap UPT pasti punya punya problem tersendiri gitu dalam menyebarluaskan kebijakan gubernur ini, apalagi untuk mengajak masyarakat untuk ayo bayar pajak. Nah, kalau dari UPT Cikokol sendiri, bagaimana kemudian sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat? Oh iya Pak. Terkait dengan sosialisasi ke masyarakat, yang tadi saya sampaikan bahwa kami ada sinergitas dengan teman-teman kabupaten kota, karena di mana teman-teman kabupaten kota ini kan dapat option dari PKB dan BBNKB. Terkait dengan kebijakan-kebijakan kami sosialisasikan, kami kerjasama dengan Bapenda Kota Tangerang dan kecamatan-kecamatan mensosialisasikan ke RT RW terkait adanya kebijakan-kebijakan ini, itu adanya relaksasi sehingga informasi-informasi itu sampai ke RT RW. Nanti RT RW itu menyampaikan ke masyarakatnya, karena yang utama itu kan di leading sektor paling terdepan itu kan RT RW di dalam masyarakat kan. Kebetulan mereka itu ada grup WhatsApp ya, gitu kan. Udah ada grupnya? Ada grupnya masing-masing tuh, RT RW itu. Kebetulan kemarin kami juga berbarengan dengan Pak Wali Kota Tangerang dan Pak Wakil Wali Kota sangat mensupport terkait dengan ini, sampai beliau juga hadir melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan. Wali Kota pun turun tangan langsung. Alhamdulillah beliau sangat support terkait dengan ini. Kedua juga yang tadi saya sampaikan bahwa ada kerjasama dengan RT RW terkait dengan pendataan kendaraan yang belum bayar pajak, kan gitu ya, pendataan. Dan kami juga memberikan ini ke teman-teman RT RW, bagaimana bisa melakukan kerjasama pemungutan. Tinggal kan contoh misalnya gini, ada kendaraan yang nunggak di RT beliau gitu kan. Beliau itu bisa dan siap melakukan pembayaran pajak. Tinggal mengkontak kami tuh, mereka mengkontak kami, menghubungi kami datang ke sana untuk jemput bola. Oh langsung ya? Jemput bola seperti itu. Langsung dilaporkan. Mereka melaporkan kami, memberikan informasi, kami datang jemput bola ke sana gitu. Ya ini selanjutnya yang jadi pertanyaan saya ini, bagaimana ini kan langsung dengan RT RW sendiri kan kita tahu ya paling lingkup terdekat dengan masyarakat. Iya gitu. Kalau untuk UPT Samsat Cikokol sendiri menjalin koordinasi dengan pihak-pihak lain ini seperti apa Pak? Kalau kami menjalin koordinasi itu kan kami sering silaturahmi lah, silaturahmi ke teman-teman kota, kecamatan, ke kelurahan, terus juga teman-teman kepolisian. Karena memang juga rencana ke depan juga kami akan kerjasama dengan teman-teman kepolisian juga, terutama di polsek-polsek. Dalamnya itu kan ada babinsa itu tuh. Tapi kami sudah menjalin komunikasi, tapi insya Allah ke depan juga akan kami upayakan untuk hal tersebut. Bentuk-bentuk yang kami komunikasikan ya yang tadi itu, bagaimana bisa meningkatkan pendapatan. Karena kenapa? Terkait dengan penerimaan pendapatan ini kan 66% PKB yang kami terima itu untuk kabupaten kota, kan gitu ya. Kabupaten kota juga kan, terutama kota Tangerang itu kan membutuhkan dana yang lebih untuk pembangunan wilayah mereka, kan gitu ya. Jadi bagian-bagian ini juga memang mereka ikut berpartisipasi dalam hal ini, kan gitu. Nah, kalau misalkan untuk dana sendiri kan, kalau untuk PKB, untuk kendaraan, nah ini kan harus sejalur gitu kan. Kalau misalkan menurut undang-undangnya ini mungkin bisa disampaikan gitu Pak. Pertanyaan ini, kita sudah bayar pajak, nah uang pajak kita ini bakal kemana gitu? Seperti apa? Kalau itu kita udah sampaikan. Alhamdulillah kemarin waktu kami sosialisasi di 8 kecamatan dengan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, beliau menyampaikan terkait dengan option PKB dan BBNKB yang kota dapatkan, kan gitu. Sebagian kan untuk pembangunan memang di dalam
peraturan yang dibuat itu di Perda dan Pergub itu bahwa 10%, minimal 10% dari option PKB dan BBNKB untuk kegiatan fisik. Itu kan gitu. Dan kedua juga memang kan bagian dari kalau di kota Tangerang itu kan saya lihat dan kami dapat informasi kan RT RW itu dapat gaji ya. Ya kan dapat gaji dan bagian dari APBD. Kan gitu kan. Sehingga mereka juga sebenarnya punya kewajiban untuk melakukan membantu melakukan pendataan misalnya sosialisasi misalnya kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya memang itu tugas RT RW. Iya, karena kan ada feedbacknya kan. Iya, betul. Feedback kan gitu ya. Ya, maksudnya apa yang dibayarkan menggaji teman-teman kami lah misalnya. Kami misalnya di Pemprov ya. Tunjangan kinerja yang kami dapat itu kan dari Pemda, dari Pemprov. Kan gitu ya. Ya kita harus benar-benar optimal karena kenapa? Kalau kami tidak bekerja optimal terkait dengan penerimaan pendapatan terutama kami yang di Bapenda, ya mau tahu mau kan bisa turun. Ya kan dari mana duitnya mau dibayarkan kan gitu kan? Dari mana uang yang kita bayarkan untuk tunjangan kinerja ASN? Ya sama juga teman-teman di kabupaten kota sebenarnya kan gitu. Ketika misalnya ada peningkatan penerimaan sisi option PKB, mau tahu mau kan cenderung pertama bisa membangun kotanya sendiri dengan mandiri kan gitu. Kedua ya untuk menggaji perangkat-perangkat yang ada kan cukup atau bisa menaikkan lagi kan, menambahkan lagi kan gitu. Jadi mungkin untuk perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Marka jalan. Marka jalan banyak. Lampu-lampu apa segala macam, drainase misalnya kan, seperti itu. Ya, baik. Ini kalau misalkan berbicara soal pemutihan ataupun bahasanya relaksasi lah ya, relaksasi pajak kendaraan bermotor, pasti menghadapi suatu kendala Pak. Ini menjadi pertanyaan juga. Ada human error atau server down di UPT Samsat Cikokol sendiri pasti ada nggak sih Pak gitu kendala-kendala kayak gitu? Oh kalau kendala-kendala itu kendala non teknis ya. Ya memang sih kadang kita dapati seperti itu. Tapi itu nggak terlalu lama paling juga ya 15 menit. Kebetulan kan memang kalau terkait dengan server itu kan satu titik yang ada di pusat ya terpusat di Bapenda Provinsi Banten di mana menaungi 12 UPT. Jadi server itu terpusat, tetapi memang tim IT teman-teman itu kan siap siaga selalu untuk memperbaiki non teknis tadi yang terjadi di lapangan. Tapi selama ini alhamdulillah tidak ada kendala terkait dengan hal itu. Jadi tidak terlalu lama kalau untuk server down. Kalau untuk yang human error ada nggak Pak kendala-kendalanya? Kalau kemarin kan memang awal-awal itu kan contoh misalnya ada yang seharusnya nunggak misalnya 10 tahun kan gitu ya, setahun. Tetapi karena kebijakannya memang bebas ya nggak ada sih seperti itu. Nggak ada hal-hal yang memang sangat sangat kelihatan ya. Nggak ada sih seperti itu. Alhamdulillah selama ini aman. Alhamdulillah aman. Nah ini pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalkan semuanya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, apa kemudian targetnya nih Pak? Target kami kan gini sebenarnya. Kalau kita berbicara konsep Kepgub 170 dan perpanjangan Kepgub 286 ini, sebenarnya kan yang pertama itu bagaimana memberikan keringanan kepada masyarakat melakukan pembayaran pajak kan gitu. Itu sisi politiknya kan gitu ya. Tapi sisi kedua itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui berapa sih jumlah kendaraan yang aktif di kita. Kan gitu. Contoh misalnya di kami, data yang ada di kami di Samsat Cikokol, sekitar 700.000 kendaraan yang terdaftar di Cikokol. Ada 700.000 ya kendaraan di Cikokol. Kurang lebih 700.000. Nunggak itu 294.000 yang nunggak. 294.000. Hampir 31% sampai 32%. Kan gitu.
setelah adanya kebijakan ini, kan gitu. Setelah adanya kebijakan Pak Gubernur ini, per kemarin yang aktif itu sekitar 75.000. Kurang lebih 75.000. Ya. 75.000 kendaraan yang aktif kembali ya, kurang lebih 75.000 aktif kembali. Ketika kita menghitung, jadi ada pengurangan sekitar kurang lebih 26% tunggakan itu kan. Cukup banyak. Ketika nanti, karena kan sebenarnya di Samsat itu kan gini, UPT Samsat itu adalah tolak punggung untuk mencari pendapatan asli daerah, kan gitu. Karena kalau kita berbicara konsep pendapatan itu kan gini, ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada pendapatan lainnya, dan ada pendapatan transfer, kan gitu. Dari pusat pendapatan transfer. Kalau kita berbicara pendapatan asli daerah, di dalamnya itu ada 7, sesuai dengan Undang-Undang HKPD dan PP 35 tahun 2023. Yang pertama PKB, BBNKB, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kan gitu, pajak alat berat, opsen MLB yang dari kabupaten kota itu. Di Samsat, tugas utamanya itu ada 4. Langsung 4 ya? Ya, langsung 4, kan gitu ya, langsung 4. Yang pertama, PKB, pajak kendaraan bermotor. Kedua, BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Ketiga, pajak air permukaan. Yang keempat, pajak alat berat. Tapi tolak punggung penerimaan pendapatan yang besar itu dari sektor kendaraan bermotor. Di satu ini ya? Iya, di PKB dan BBNKB, terutama PKB. Jadi ketika kita berbicara konsep terkait dengan pendapatan ke depan kan gitu ya, adanya kebijakan ini, bagaimana kita bisa menghitung jumlah kendaraan yang aktif dan potensi kendaraan melakukan pembayaran di tahun depan sebenarnya. Adanya konsep Kepgub 170 dan Kepgub 286 ini. Sebenarnya kan gitu. Berapa sih sebenarnya jumlah kendaraan yang aktif? Contoh misalnya kalau kita berbicara keseluruhan. Dari 5,3 juta kendaraan yang terdaftar di Provinsi Banten, 2,3 juta itu nunggak. Kan gitu. Nah, yang tersebar di 12 UPT. Kan gitu ya. Nah, UPT Cikokol kena tuh bagiannya. Bagian Cikokol itu terdapat 294.000 kendaraan yang nunggak. PR juga. PR itu kan gitu. Sama juga di UPT lain. Mungkin misalnya di Kelapa II ada 299.000 kendaraan yang nunggak misalnya kan gitu. Itu juga harus dikejar sama mereka. Sama juga mungkin di Ciputat ada 260.000 kendaraan yang nunggak, ya itu harus dikejar juga kan gitu. Jadi esensi dari yang tadi saya sampaikan bahwa adanya Kepgub 170 dan 286 ini bagaimana kita bisa mengetahui berapa sih kendaraan yang aktif untuk menghitung potensi pendapatan ke depan. Karena gini, saya lihat ya, kita di luar ini ya, setiap 5 tahun itu kan gubernur ganti kan, kepala daerah ganti kan gitu. Mempunyai kebijakan visi misi yang berbeda-beda kan gitu. Ketika untuk menjawantakan visi misi ini, yang pertama itu adalah bagaimana bisa mencari pendapatan kan untuk menjawantakan nih. Bagaimana bisa terlaksana kalau program-programnya gimana? Terlaksana kalau duitnya nggak ada kan gitu. Karena kalau kita berbicara konsep visi misi kan otomatis duit yang harus disiapkan, anggaran yang harus disiapkan. Bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat kan gitu. Mensejahterakan masyarakat itu kan pakai duit. Kan pertama kan gini misalnya kesehatan gratis, sekolah gratis, membangun desa, jalan kan gitu. Harus kan pakai duit. Dari mana duitnya? Duitnya itu dari Bapenda sebenarnya, dari Samsat ini. Kan gitu. Karena kalau kita bicara konsep pendapatan tadi itu, ini kita berbicara konsep pendapatan itu di luar yang tugas pokok Bapenda itu, misalnya contoh pajak rokok itu kan sebenarnya nggak terlalu gede karena
itu sudah diberikan aturan dari pusat bahwa sekian persen itu untuk kesehatan. Kan gitu. Jangan salah. Sama seperti juga dengan PBBKB. Pajak rokok misalnya nih, 70% itu untuk kabupaten kota. Provinsi itu cuma mendapatkan 30%. Kan gitu. Contoh misalnya, kita dapat pajak rokok 1 miliar atau 100 miliar misalnya, kan gitu. Atau 1 triliun dari pusat. 700 jutanya itu buat kabupaten kota. 700 miliar. 700 miliarnya itu untuk kabupaten kota, kan gitu. 300 miliar buat kita. 300 miliarnya itu udah ada peruntukannya. BPJS untuk kesehatan, kan gitu kan. Untuk tribun, pengamanan cukai itu kan ada di Satpol PP dan lain-lain, kan gitu. Sama juga PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Itu kan misalnya kita ada target, misalnya kita targetin 1 triliun lah misalnya. Ya 70%-nya itu untuk kabupaten kota. Jadi 30% itu kita dapat ya, sama tadi itu 300 miliar gitu misalnya. Kita dapat, ya itu kan udah jelas tuh berapa untuk pembangunan infrastruktur, kan gitu kan. Berapa buat kesehatan, karena kan PBBKB itu kan sebenarnya polusi kan. Polusi ya, kendaraan yang misalnya kita beli Pertamax kan gitu kan, itu kan ada pajaknya tuh 5% dari harga per liter itu ya kita bayar untuk Pemda gitu kan gitu. Jadi kalau untuk di Cikokol sendiri tadi ada sekitar hampir 290.000 kendaraan yang nunggak. Yang ini menjadi menjadi PR juga untuk UPT Samsat Cikokol dan harus mengejar itu. Itu yang menjadi target berarti Pak ya? Itu yang menjadi target. Oke. Baik, ini menjadi pertanyaan juga selanjutnya. Ini kan terlepas dari peningkatan PAD, kalau misalkan kita lihat banyak antusias dari masyarakat begitu. Kalau untuk mengukur keberhasilan dari pelayanan Samsat Cikokol sendiri, UPT Samsat Cikokol ini seperti apa? Kalau kita ada dua versi sebenarnya ketika kita mengukur keberhasilan, kan gitu ya. Yang pertama terkait dengan keberhasilan Kepgub 170 ini atau 286 ini, pertama kan realisasi tunggakan. Yang utama itu, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan ini. Di kami baru sekitar 26% yang memanfaatkan kebijakan ini. Yang kedua, dari sisi penerimaan, kan gitu. Dari sisi penerimaan, berapa sih kenaikan penerimaan rupiahnya ya? Rupiahnya selama pelaksanaan ini efektif nggak, kan gitu? Karena kenapa? Yang saya sampaikan tadi, dari 294.000 kendaraan itu kan kebanyakan roda 2. Kan gitu ya, kebanyakan sekian ratus ribu itu, 200 sekian ribu itu roda 2. Roda 4 itu cuma puluhan ribu. Kalau nggak salah kemarin kami hitung cuma sekitar 40 ribuan kendaraan roda 4. Kebanyakan roda 2, kan gitu. Kalau dilihat dari sisi finansial atau rupiahnya, kan kalau kendaraan bermotor itu kan roda 2 itu kan pajaknya ya paling tinggi juga 300 sampai 400 ribu sampai 500 ribu, kan gitu. Tapi kalau kendaraan roda 4 kan jutaan, kan gitu. Memang juga harus dilihat dari sisi itu, kan gitu. Jadi ketika kami ukur keberhasilan ada 2. Pertama dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan pembebasan ini dengan jumlah unit yang aktif kembali, kan gitu. Kedua, jumlah finansial yang kita terima. Ada kenaikan nggak? Kan gitu. Di dua-duanya itu ada kenaikan. Alhamdulillah. Tetapi belum maksimal. Makanya tadi yang saya sampaikan bahwa ketidakmaksimalan ini kami lakukan upaya-upaya kerjasama dengan teman-teman kabupaten kota, kerjasama dengan teman-teman jasa pengiriman. Setelah dilakukan pendataan, kami melakukan penagihan dengan jemput bola ke
keramaian-keramaian atau ke masyarakat-masyarakat yang siap melakukan pembayaran pajak, kami datang ke sana kerjasama dengan RT RW kan gitu. Nah, dari sisi itulah. Jadi itu yang dilihat kalau misalkan banyak kendaraan yang aktif gitu Iya. kembali, atau mungkin yang sudah tidak aktif ini bisa terdata dengan jelas begitu. Jelas. Oke, ini kalau misalkan kita berbicara soal relaksasi atau pemutihan pajak, kita kembali dari awal nih Pak. Sebelum ini diluncurkan, ini sebetulnya menuai pro kontra tersendiri Iya. terkait dengan pemutihan. Ini menjadi sebuah simalakama juga kan? Apakah kemudian kalau misalkan berbicara efektivitas, realitasnya sekarang kita bisa merasakan gitu, ini sangat efektif gitu untuk meningkatkan PAD. Tapi di sisi lain kita melihat ini dari segi edukatif justru membuat masyarakat, ya udah deh, nanti bisa bayar pajaknya nanti aja kan, nanti bakal ada pemutihan lagi. Ini bagaimana ini menjadi sebuah simalakama ataupun pemerintah menyikapi hal ini? Kalau terkait dengan ini kan memang ini kan suatu kebijakan yang memang kalau kita lihat dari sisi penerimaan, kita berbicara sisi penerimaan ya, memang ada loss penerimaan. Tetapi jangan salah, apa yang disampaikan Pak Gubernur, karena beliau mungkin pernah menjadi anggota dewan ya, pernah jadi ketua DPRD, beliau melihat bahwa yang tadi sampaikan, dari sekian jumlah kendaraan, ya misalnya 5,3 juta kendaraan, kok nunggaknya 2,3 juta yang tidak jelas gitu kan, contoh. Si abu-abu. Iya, masih abu-abu kan gitu ya. Ya contoh, janganlah kita berbicara Cikokol aja. Dari 294.000 kendaraan itu yang nunggak di kami, itu nggak jelas sebenarnya, nggak jelas. Ketika kami melakukan pendataan misalnya, kalau kita berbicara berapa sih anggaran yang kita butuhkan untuk melakukan pendataan dengan 294.000 kendaraan, kan gitu ya. Jadi kami membutuhkan sekitar hampir kurang lebih 10 miliar anggaran yang kami butuhkan untuk melakukan pendataan 294.000 kendaraan. Jadi ketika misalnya kegiatan kebijakan Pak Gubernur ini nggak ada, kami harus menyiapkan anggaran sekitar kurang lebih 10 miliar untuk melakukan itu. Kan gitu. Tetapi adanya kebijakan ini mengurangi biaya. Contoh misalnya tadi saya sampaikan, dari 294.000 kendaraan yang sudah melakukan daftar ulang sampai kemarin, itu sekitar 75.000 kendaraan. Kurang lebih 75.000 unit kendaraan. 220 kan gitu. lagi dong. Ya kurang lebih seperti itulah, 220, ya kurang lebih 220.000 kendaraan lagi kan gitu. Jadi setelah ini berakhir, nanti akan kami lakukan lagi tuh pendataan ulang. Mana sih sebenarnya kendaraan-kendaraan yang masih produktif? Kan gitu ya. Setelah misalnya kami lakukan pendataan, mana yang produktif, mana yang tidak produktif, ya kita keluarkan aja dari database. Kita cleansing datanya. Kita keluarkan database. Tetapi kalau misalnya masyarakat masih datang untuk melakukan pembayaran masih bisa. Tetapi data tunggakan ini kita keluarkan, kan gitu. Jadi data yang aktif yang kita hitung untuk melakukan penagihan ke depan, kan contoh gitu. Karena yang utama sebenarnya kan kendaraannya ada by name by address, kan gitu. Misalnya alamatnya sesuai, kan gitu ya. Contoh misalnya kan kayak Mas nih punya kendaraan, tapi atas nama orang lain, itu kan jadi permasalahan juga ketika kami datang ke wilayah, bukan kendaraan kami, itu kendaraan siapa gitu kan, kendaraan saudara saya. Ternyata bukan kendaraan dia. Iya kan gitu, jadi kendala juga kan buat kita. Jadi memang ke depan terkait dengan upaya-upaya yang kami lakukan, bagaimana bisa mengefektifkan penerimaan, terutama di tahun 2026 sampai ke depan, itu bagaimana kita mengevaluasi penerimaan ini, berapa sih jumlah kendaraan yang sudah aktif, berapa sih kendaraan yang tidak aktif
aktif lagi, kita cleansing untuk menentukan target pendapatan ke depan. Karena tahun 2026 ini kan sudah mulai berjalan nih penyusunan anggaran pendapatan. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan visi misi kepala daerah yang terpilih kan gitu. Baik, tak terasa nih Pak, sudah hampir 1 jam kita menemani para pemirsa Banten TV di rumah. Ini mungkin terakhir apa yang kemudian ingin disampaikan Pak Awal nih kepada para pemirsa Banten TV? Ini mungkin bisa disampaikan. Ya terima kasih Mas. Mungkin yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa Banten TV, terutama di Kota Tangerang ya, karena wilayah kami Kota Tangerang, kami berharap kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan kebijakan Bapak Gubernur ini, karena mungkin seperti yang disampaikan Pak Gubernur, insya Allah tahun-tahun ke depan tidak ada lagi kebijakan seperti ini. Ini mungkin terakhir di tahun ini. Karena kenapa? Adanya kebijakan ini bagaimana kami bisa menghitung potensi-potensi pendapatan ke depan. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2025. Begitu saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Ini setelah bayar pajak, nanti jangan sampai setelah melunasi denda pajak udah aktif kembali, kan? Jangan sampai nanti nunggak lagi. Iya. Ini cuman tahun ini doang nih. Tahun ini doang. Tahun ini doang nih. Nah, untuk itu terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan, dan tentunya pemirsa jangan lupa bayar pajak, taat bayar pajak. Saya Riki Rosadi dan juga Pak Awal pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Awal.